Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apa kabarnya hari ini? Apakah puasanya masih berjalan dengan lancar? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Sekarang siapkan buku bahasa Inggrisnya. Silahkan dibuka bukunya Unit 8, Stay Safe and Well. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Stay Safe on the Trip, menjaga keamanan selama dalam perjalanan. Kemudian kita juga akan membahas nama-nama hari. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, silahkan persiapkan bukunya ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, minggu lalu atau sebelum libur beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas bagaimana caranya menjaga keamanan ketika berada di rumah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai stay safe on the trip, yang artinya menjaga keamanan ataupun menjaga keselamatan selama dalam perjalanan. Ya, so please listen up to me carefully. Dengarkan penjelasan Miss baik-baik. Silahkan dibuka bukunya halaman 117 on page 117. Okay. Now, look at the picture. Sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di halaman 117. Ya. Look and answer. Siapkan alat tulisnya. Kita akan bahas sama-sama dan dengarkan Miss dengan baik ya. What do you see in the picture? Kira-kira apa yang kalian lihat di gambar ini? Kira-kira mereka mau kemana ya? Ayo, tujuan mereka mau kemana? Apakah mau piknik? Apakah mau jalan-jalan? Atau mau mengunjungi rumah kakek nenek? Ayo. Jawabannya boleh bervariasi ya. Misal nih, what do you see in the picture? Kalau misal kalian menganggap gambarnya, oh Miss, mereka mau pergi ke rumah kakek nenek misalnya, atau mereka mau mengunjungi rumah neneknya misal, atau Miss, mereka mau pergi piknik, boleh pilih salah satu jawabannya ya. Yuk, silahkan ditulis ya. Jadi boleh kalian tulis they are going to have picnic. Jadi mereka akan pergi piknik, boleh. Atau Miss, kayaknya mereka mau ke rumah nenek, boleh. Boleh juga kalian tulis dengan they are going to go to their grandmother's house. Nah, jawabannya boleh kalian pilih salah satu. Mau pergi piknik oke, atau mau mengunjungi atau mau pergi ke rumah nenek juga boleh. Jadi boleh pilih salah satu ya. Atau Miss, mereka mau pergi jalan-jalan juga boleh. Atau misalnya Miss, kayaknya mereka mau ke mall, boleh juga ya. Jadi silahkan pilih salah satu jawabannya dan ditulis di buku kalian masing-masing. Oke? Nah, kalau sudah selesai, sekarang look at part B, lihat yang bagian B. Listen and answer. Dengarkan dan jawab, karena ada pertanyaan di bawahnya. Sekarang dengarkan Miss cara membacanya. Boleh kalian praktek di rumah juga ya. My family and I will go to grandmother's house. We are going to go there next week. We will go by car. My mother says we must take care of our health. What should we do on the trip? Nah, sekarang Miss artiin. Keluarga saya dan saya akan pergi ke rumah nenek. Okay? We are going to go there next week. Kami akan pergi ke sana minggu depan. Nah, jadi mereka akan mengunjungi rumah nenek mereka minggu depan. We will go by car. Kami akan pergi menggunakan mobil. My mother says we must take care of our health.
ibu saya berkata kalau kita harus menjaga kesehatan kita. What should we do on the trip? Nah, kira-kira untuk menjaga kesehatan selama dalam perjalanan, apa yang harus kita lakukan? Ayo, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita selama dalam perjalanan? Ayo, apa ayo kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan kita selama dalam perjalanan? Misalnya nih, kalau mau menggunakan mobil untuk menjaga keamanan, kita harus menggunakan seat belt, ya. We must use seat belt when we are in the car. Jadi, untuk menjaga keamanan selama dalam perjalanan, kalau menggunakan mobil, kita harus menggunakan seat belt. Nah, jadi untuk menjaga keamanan, we must use seat belt when we are in the car. Kita harus menggunakan sabuk pengaman ketika kita berada dalam mobil. Atau misal kalau kita naik motor, menjaga keamanannya dengan cara memakai helm. Jadi kalau naik motor harus pakai helm ya, untuk menjaga keamanan kita. Now, look at your book on page 118. Sekarang coba lihat bukunya halaman 118 ya. Ada beberapa gambar di sini. Nah, gambar ini berhubungan dengan cara kita menjaga keamanan selama dalam perjalanan. Nah, apa hubungannya sama traffic signs? Ayo, siapa yang tahu traffic signs ini? Kalau lihat gambarnya, traffic signs ini artinya rambu-rambu lalu lintas. Ingat ya, traffic signs ini artinya rambu lalu lintas. Boleh ditulis di bukunya ya. Oke. Nah, jadi selama dalam perjalanan kita juga harus memperhatikan rambu lalu lintas. Kalau warnanya merah berarti kendaraan kita harus apa? Harus berhenti. Kalau kuning artinya hati-hati. Dan kalau lampunya berwarna hijau berarti boleh jalan. Jadi ketika kita ketemu rambu lalu lintas, oh warnanya merah, berarti kendaraannya harus berhenti. Kemudian kalau tiba-tiba berubah jadi warna hijau tuh, dari merah ke hijau, berarti kita boleh jalan. Dan kalau dari hijau berubah menjadi kuning, ya, artinya kita harus hati-hati, ya. Jadi bilang sama orang tuanya kalau berkendaraan jangan kebut-kebut atau jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ngebut ya. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan, yang penting kita selamat sampai tujuan. Nah, kemudian tadi ada seat belt. Nah, seat belt ini artinya sabuk pengaman, ya. Boleh ditulis di bukunya juga. Jadi seat belt ini artinya sabuk pengaman. Jadi kalau kita naik mobil, kita harus menggunakan sabuk pengaman biar aman dan juga menjaga keamanan kita selama berkendaraan. Tapi kalau motor nggak ada sabuk pengaman ya nak ya. Nah, kemudian ada helmet. Oke, nah helmet ini adalah helm yang sering kita gunakan ketika kita menggunakan kendaraan roda 2 alias motor. Jadi kalau kita naik motor, kita harus selalu menggunakan helm untuk menjaga keamanan bagian kepala kita. Ya, jadi kalau misal nih naik motor sama orang tuanya, bilang sama orang tuanya pakai helm pak atau pakai helm ayah gitu ya. Biar aman ya. Kemudian ada lagi yang namanya road signs. Nah, road signs ini adalah tanda atau rambu yang ada di jalan. Jadi selain kita harus memperhatikan rambu lalu lintas, kemudian menggunakan sabuk pengaman, kemudian kita menggunakan helm ketika menggunakan kendaraan roda 2 alias motor, kita juga harus memperhatikan rambu atau tanda yang ada di jalan raya. Yang artinya kalau ke kiri dia belok kiri, kalau ke kanan belok kanan. Ada pernah kita lihat di jalan tuh ada yang kayak huruf U terbalik ya. Nah, artinya itu boleh putar balik ya.
Jadi misal kalau ada tanda nih, misal P gini nih, misal nih kita ketemu di jalan. Nah, artinya kalau ketemu seperti ini kita dilarang parkir. Oke, kalau ketemu tanda yang kata Miss tadi nih, seperti ini nih, di jalan nih suka kita ketemu ya di jalannya yang kayak gini ya. Artinya ini boleh putar balik. Tapi kalau dia dicoret seperti ini, artinya tidak boleh putar balik. Ya, jadi tanda seperti ini harus kita perhatikan juga ketika kita dalam perjalanan biar tetap aman, kemudian sampai tujuan dengan selamat. Oke, next kita akan membahas nama-nama hari. Kalau untuk bahasa Inggris, nama hari kita mulai dari hari Minggu yaitu Sunday, kemudian baru dilanjutkan dengan hari Senin yaitu Monday, hari Selasa Tuesday, hari Rabu Wednesday. Kemudian untuk hari Kamis ya kita sebut dengan Thursday, hari Jumat kita sebut dengan Friday, dan hari Sabtu kita sebut dengan Saturday. Seperti ada lagunya yang pernah kalian dengar, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, kalau kalian pernah dengar lagunya seperti itu kira-kira ya. Oke. Yuk, sekarang coba kembali ke bukunya lagi. Kita lihat halaman 119 on page 119. Nah, ada di bagian E ini, read and answer. Kita baca dulu ya, kemudian baru kita jawab pertanyaannya. Silahkan disimak ya. Retno and her family will go to grandmother's house next Monday. Retno dan keluarganya akan pergi ke rumah nenek hari Senin depan. Oke, if today is Monday, nah kalau hari ini hari Senin, what day will tomorrow be? Kalau hari ini hari Senin, berarti, nah tomorrow ini artinya besok. Ya, ingat ya, tomorrow artinya besok. Kalau misal kalian pernah ketemu kata yesterday atau pernah membaca misal, yesterday ini artinya kemarin, sedangkan tomorrow ini artinya besok. Misal, kalau hari ini adalah hari Senin, berarti besok hari apa? Kalau hari Senin, besok hari Selasa. Nah, hari Selasa tadi bahasa Inggrisnya apa? Ada yang ingat nggak? Hari Selasa bahasa Inggrisnya Tuesday. Berarti kita jawab di sini, what day will tomorrow be? Jawabannya langsung saja kita tulis dengan Tuesday. Oke, jadi untuk hari Selasa itu bahasa Inggrisnya Tuesday. Miss ulangin ya. Nih, kalau untuk hari Senin bahasa Inggrisnya Monday, hari Selasa bahasa Inggrisnya Tuesday, hari Rabu bahasa Inggrisnya Wednesday, hari Kamis bahasa Inggrisnya adalah Thursday, hari Jumat bahasa Inggrisnya adalah Friday, hari Sabtu Saturday, dan hari Minggu adalah Sunday. Oke, jadi jangan lupa ya untuk nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ketemu pertanyaan seperti ini, kalau hari ini hari Senin, berarti besok adalah hari Selasa. Jangan kalian tulis Selasa di sini atau hari Selasa, tapi kita menuliskan dengan bahasa Inggris, yaitu hari Selasa adalah Tuesday. Oke, kalau sudah semua, sekarang kita ke latihan bahasa Inggris ya. Coba yuk, Miss Fanny mau kalian mengerjakan latihan di bukunya. Yang pertama, halaman 119 bagian F. Silahkan kalian tulis seperti contohnya, today is Sunday. Kemudian lanjut yang kedua, silahkan kalian tulis juga dengan today is Monday dan seterusnya. Oke, jadi untuk latihan yang pertama ini ada di halaman 119 bagian F ya. Kemudian latihan yang kedua ada di halaman 120. Kalian tinggal mencari 4 nama hari. Ingat ya, yang sudah dilingkari itu hanya sebagai contoh. Jadi kalian tinggal mencari 4 kata lagi, 4 nama hari. Ingat ya, 4 nama hari.
Ingat, ada di halaman 120 bagian G. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, kemudian untuk latihan yang berikutnya yaitu halaman 121 bagian H. Oke, Miss akan bantu mengartikan. Untuk yang nomor 1, kira-kira what day is it? Hari apakah itu? Ya, lihat di teksnya ya. Kemudian what happens there? Apa yang terjadi? Kemudian untuk yang nomor 3, what do they wear? Apa yang mereka pakai? Number 4, why is it important to wear helmet and jacket? Kenapa hal ini sangat penting untuk menggunakan helm dan juga jaket? Kemudian pertanyaan yang terakhir, do you have helmet and jacket? Apakah kalian punya helm sama jaket? Silahkan jawab dengan yes atau no. Nah, untuk yang terakhir, latihannya halaman 123, kalian hanya cukup mewarnai saja rambu-rambu lalu lintasnya. Silahkan warnai dengan baik dan benar dan dengan bagus ya. Jangan lupa untuk mengerjakan semua latihan yang Miss minta tadi dari halaman 119 sampai dengan halaman 123. Kalau sudah selesai, jangan lupa dikumpulkan sama Miss Fanny ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.